semuanya, assalamualaikum, welcome to Redis Official. Hari ini kita kedatangan tamu yang lihat cantik kan, luar biasa. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya ini kita perkenalkan ya, namanya Buning. Buning itu guru BK. Kalau dari face-nya sih kalau kita lihat kayak guru BK itu menegangkan, jutek, galak gitu ya, tapi enggak lah ya. Iya ya. Enggak tahu juga ini enggak lah, ini cantik pasti baik gitu. Terus coba sapa penontonnya. Hai semua, selamat datang di Redis Official. Redis Official. Dan terima kasih udah diajak ngobrol. Udah ngobrolin ya, kita ngobrol ngalung gitu kayaknya nih hari ini. Kayaknya sih, penasaran nih mau diajak ngobrol apa jadi. Iya, aku juga penasaran. Sebenarnya dari kemarin tuh sempat saya tuh lagi kayak kepikiran gitu ya. Ini karena jenengan itu kan di dunia pendidikan ya, jadi guru BK otomatis kan menemukan banyak hal, ketemu sama cerita cerita siswa dengan problematikanya dan sebagainya. Nah, dari masalah-masalah itu yang pengen aku ceritakan, aku diskusikan hari ini tuh mengenai bullying gitu loh. Oh ya. Iya kan, kayak bullying tuh apa sih gitu? Emang apa sih itu kayak bullying itu? Bullying itu sebenarnya agresif anak, sekelompok anak itu biasanya itu dari yang kayak di sekolah itu apa di mana kan pasti ada yang geng. Geng ya. Sifat agresif anak itu yang geng atau sekelompok anak itu yang merasa powernya lebih kuat di situ itu memberikan istilah kayak treatment yang nggak baik sama anak yang dikiranya lemah atau yang dia nggak suka, misalnya seperti itu. Misal kayak salah satu anak di kelompok itu nggak suka sama si A, ya udah dia memori satu kelompoknya itu untuk si nggak suka sama ini, entah itu nanti di jalan diomongin inilah, disakitin lah, diapalah kayak gitu. Seperti itu, bullyingnya seperti itu. Bahaya loh itu termasuk untuk anak. Gitu. Nah kalau dari secara itu kan bullying banyak tipenya gitu ya, secara jenisnya. Sebenarnya bullying tuh apa aja sih kayak tindakan kita itu, misalnya contoh ya, maksudnya kadang orang-orang tuh ngerasanya itu ya itu biasa gitu, tapi itu ternyata masuk bullying. Nah itu kita pengen tahu kayak jenis-jenis bullying itu apa aja gitu. Bullying itu sebenarnya ada banyak, tapi ya mungkin yang bisa sering berkelaran gitu. Yang satu fisik. Oh fisik. Pendek. Oh sering body kan? shaming kali ya, body shaming gitu ya, pendek. Lu kadang ngapunten ya kalau orang Jawa kan kalau hitam hitam itu kadang dipanggil hitam atau guteng. Guteng itu senengnya guteng klewes gitu ya. Klewus. Wes klewus rip meneh rip meneh sering banget ya. Itu sering banget. Terus lagi hati verbal. Ngejek lah apa itu lebih ke istilah lebih cara Jawanya itu nyelekit banget, itu verbal termasuknya. Kayak ngancem lah, awas kamu. Itu dia berarti yang ngata-ngatain itu maksudnya verbal juga ya? Itu verbal. Kalau yang fisik masih termasuk yang kayak pendek dikata-katain. Yang tinggi juga jerapah. Itu juga. Jadi fisik yang distrik gitu ya. Verbal sama fisik itu hampir mirip. Dan yang lebih tragis lagi itu yang psikologis. Oh psikologis gimana? Kalau psikologisnya itu biasanya itu kayak mengucilkan. Dikucilkan. Pernah kan ada suatu kejadian satu kelas itu mengucilkan semua. Wah. Pernah. Kenapa itu kok dikucilin sih? Ya dianggapnya ini ya, yang dianggap arep bodoh ya salah, arep pinter ya salah. Itu anak pinter tapi terlalu perfeksionis. Jadi dia pinter tapi dia nggak mau membagikan ilmunya ke temannya. Itu seperti itu. Gitu. Jadi ya satu kelas menjauhi semua itu termasuk. Dia pinter tapi ini ya. Cara anak-anaknya sekarang itu pelit ilmu. Kalau dicontekin nggak mau sama sekali. Lah itu contek itu bener apa maksudnya? Ya salah. Salah juga ya, mungkin penyampaiannya gitu ya. Tapi kan untuk anak-anak tersebut kan itu hal biasa karena kan anggapannya ya kamu kan senang bareng, kamu kan udah selesai, aku mau dong dibagi. Nyatanya kan nggak mau. Itu seperti itu. Terus ini kalau tadi udah kayak kalau fisik selain kayak yang lain itu apa lagi sih kayak itu kalau misalkan nih ya. Maaf untuk ngapunten ya untuk zaman sekarang ya. Zaman sekarang gimana? Kejadian juga berani mukul sekarang. Nah iya kan? Fisika mukul. Nah berani mukul, berani istilahnya kayak lagi kemana dipukul ataupun dicubit atau sudah digerebek apa namanya? Dikeroyok. Dikeroyok itu sih. Memang
kalau di gerbang kayak dikeroyok gitu ya. kayak jenengan juga pernah sering lihat lah Gimana? malah kasus-kasus yang diangkat di televisi kan Di juga televisi ya yang anak satu dikeroyok orang banyak itu kan. yang malah fatalnya sampai meninggal itu ya. Nah itu malah nanti jatuhnya ke psikologisnya juga jadi. Kayak tertekan kan. Efeknya luar biasa sekali. Karena bullying mau kayak luas banget sih sebenarnya. Iya luas banget. Belum nanti kalau misalkan ngalamin bullying di dunia maya juga bisa. Tahu nggak sih? Gimana? Ini kayak seru nih ya. Kayak banyak belum lama yang mau ini disampaikan ini. Belum lama ini malah aku belum lama lah baca artikel malah netizen di Indonesia itu tergalak istilahnya itu paling medeni. Karena satu, kadang kalau ngatain itu mereka sangat-sangat yang namanya melanggar norma dan etika. Oh iya. Itu belum lama beneran ada nanti kita spill ya linknya. Iya boleh. Dengan screenshot aja nanti kok ya. Oke. Terus netizen kita itu ya itu termasuk yang paling ditakutin dan paling galak melebihi yang Korea Selatan. Iya, apalagi warganya Indonesia banyak banget kan. Luar biasa. Kalau nggak, istilahnya kalau kita kan nggak ada tedeng alingan, kalau nggak suka ya nggak suka, kayak gitu kan. Iya, tapi nggak sukanya cuma di dunia maya, ketemu langsung ciper gitu ya. Nah, itu biasanya itu. Mohon maaf, kan sering banget tuh kayak artis ya bermasalah sama kayak netizen dan sebagainya. Ketemu peluk-pelukan. Iya, ketemu peluk-pelukan. Mohon maaf gitu. Tapi sebelum di balik layar pas sebelumnya, habis-habisan ya, gitu ya. Karena pelaku-pelaku itu yang sebenarnya itu hanya kayak mencari perhatian cari perhatian ya, dan kalau untuk pelaku-pelaku mungkin yang di sekolah pun juga mereka mencari perhatian dari mungkin teman, mungkin guru atau mungkin dari orang tuanya agar diperhatikan itu seperti itu. Mungkin ya kayak temung kasar nih, temung Jawa nih kayak kurang kasih sayang sekolah orang tua nih. Jadi nggak dapat perhatian di rumah. Akhirnya cari sensasi. Dan pelampiasannya juga teman di sekolahnya yang dia nggak suka seperti itu. Dan bisa juga untuk tameng dirinya sendiri. Aku nggak mau dianggap lemah, aku nggak mau dianggap ini. Jadi malah merasa berkuasa. Ya itu seperti itu. Mungkin kalau misalkan geng kayak gitu ya, terus ngebully satu orang itu kayak oke lah. Kayak pengecut nggak sih? Iya, pengecut iya, pengecut ya. Jadi ya mikirnya ya itu pengecut ya. Pasti kayak gitu ya. Tapi pernah nggak ngalamin kayak di kejadian kayak di sekolah kayak gitu yang satu orang tapi ngebully sekelas gitu? Kebalik ya, maksudnya pernah ngalamin kayak hal-hal lucu atau ada gitu? Pernah. Kalau misalnya satu orang dikucilkan sekelas atau ngerasa dibully, dikucilkan. Tapi ini kebalikannya. Ada, ada nggak yang kebalikannya? Yang satu kayak ngerasa berkuasa banget, tapi yang lainnya kayak juga nggak kuat gitu, kayak ngerasa yang satu ini kayak kuat banget gitu. Itu gimana itu? Ada. Boleh deh cerita dikit ya, tapi nggak usah sebutin nama. Atau mau di tag orangnya? Oh jangan. Jangan nanti bikin kasus ya. Pernah ada ya mungkin beliaunya lah ya. Kita hormati saja lah ya. Beliaunya itu di rumah mungkin kita nggak tahu ya punya permasalahan apa. Tapi dia dari segi untuk ngapunten yang namanya orang tua kan sibuk dengan kerjaannya untuk orang tua. Ya. Kalau kita yang jadi anak nggak bisa menerima dan harus sadar diri, kalau nggak aku sendiri siapa lagi kayak gitu kan. Tapi kan untuk nilai kesadaran anak itu kan masing-masing beda. Mungkin dia untuk perkembangan psikisnya atau perkembangan dirinya pas remaja itu mungkin belum matang. Jadi belum paham mana yang boleh, mana yang enggak, atau yang harus dibawa ke sekolahan atau enggak. Jadi kalau dia ada masalah apa, dia kayak mood swing gitu nggak sih? Jadi mood booster sih? Mood swing. Moody. Iya moody ya? Jadi moody tuh ya sebentar-bentar lagi ketawa-ketawa, sebentar lagi baperan gitu, mutungan sih ego. Kadang malah plek ke temannya. Berarti itu itu udah masuk jadi bullying nggak sih? Kan naplok bullying fisik gitu. Kebangetan kali kalau itu. Tapi ada kali sebelum itu kayak orang mungkin kayak terbiasa teplok gitu. Teplok. Enggak apa-apa ya. Gitu. Ada enggak sih? Aku pun iya loh. Karena belajarnya kan plek kayak gini kan, kayak kan jalan juga kan. Tapi kan kalau kita yang bisa ngontrol, bisa ngerem. Iya. Ada perubahan. Kalau yang tadi diceritain itu gimana ceritanya? Alhamdulillah belum ada perubahan. Aduh ya Allah. Ya mau bagaimana ya? Ya karena
yang namanya perubahan dari diri dari kebiasaan diri, lah itu kebiasaan itu kan harus dari kita sendiri. Iya, dari sini mau di ruqyah, mau kiai, mau di orang tua yang ngomongin, mau temen paling deket yang ngomongin, teman sebangga ngomongin, tapi kalau dia nggak menerima dirinya sendiri atau nggak buka hatinya itu susah. Mungkin ya dengan jawaban yang misalkan dia, ya aku yang ini senang ya wis, ora ya wis. Itu sering banget dengar kayak gitu. Padahal kita itu kan bermasyarakat, ngapun. Aku mau apa adanya, nggak mau kayak orang lain gitu. Tapi apa adanya salah gitu. Nah, karena nggak semua bisa menerima kita itu bermasyarakat. Ngapunten nenek bisa besok meninggal. Apa ya kita mau ngeri ya? Gali dewek ya. Tadi kan, pocongnya dibuka, aku gali dulu terus aku pasang lagi. Kan dari zaman kita sekolah toh manusia itu kan makhluk sosial. Iya benar. Nah, orang mau sejudes-judesnya apa kalau kita sakit nggak ada yang nudin kan saudara paling dekat itu tetangga ataupun teman dekat itu seperti itu. Asik dia. Ngomongin uang. Ya kayak lah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan sih nggak yang muluk-muluk kayak gitu ya. Pernah nggak sih ngalamin yang kayak bener-bener bullying entah di waktu di sekolah atau jenengan sendiri yang ngalamin waktu dulu masa kecil? Bukan masa kecil, malah masa kecil saya malah masa ada kecil masa sekolah ya jenengan sekalian diceritain juga pas kan sekarang jalan di PK nih otomatis kan mengatasi banyak permasalahan siswa gitu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng yang baik hati dan ramah-tamah tak sombong. Aku belum sekali gitu. Coba ceritain dari pengalaman pribadi dulu terus baru SMA. Ya, SMA itu kenapa kayak nih? kita kan punya teman kan kayak kalau kita melihat teman kita ada yang salah kan kita memberikan saran nggak sih? Boleh ya memberikan saran. Jangan kayak gitu, itu kan teman nggak baik loh ini. Tapi suatu ketika dia tidak terima. Kenapa? Entah apa yang dibilangin di belakang aku nggak tahu. Ya seolah-olah kayak teman-temanku itu yang menganggap aku yang salah kayak gitu kan. Ya aku cuek, mungkin karena kayak aku sendiri orangnya cuek ya. Bodoh amat yang penting aku pelajaran, aku sekolah, aku lulus, aku kuliah, iki uripku. Itu kalau aku. Nah, suatu ketika apa yang menjadi teman-teman itu beranggapan nggak baik berbalik lah. Oh iya bener emang ning. Berarti aku selama ini salah ya. Malah beberapa itu ada yang inbox dan orang itu pun inbox ke saya. Iya. Malah ya aku ki apa salahmu kowe. Ya udah nggak apa buat apa sih ya, kalau orang mau minta maaf kan harusnya kan tahu salahnya apa. Nah kayak aku itu tipenya kalau bukan urusan saya nggak mau kayak gitu istilah seperti itu. Dan berjalannya waktu ya suatu itu ya terbukti istilahnya kan. Suatu ketika kita kan ada reuni tuh. Iya reuni. Reuni 1, 2 males lah ya ngapain sih kayak gitu kan. Ayolah berangkat. Oke lah aku berangkat dan di situ ya bener. Kenapa? Yang katanya tidak ternyata ya dua orang itu iya berangkat bareng. Paham lah ya gejolak remaja tahun dulu kayak gitu kan. Gejolak remaja tahun dulu. Tahun berapa kok merasa tua banget? Tahun dulu ya. Ya tahun dulu. Banget. Sebelum ada corona, sebelum ujian nasional penentu satu-satunya gitu. Iya, terus. Nah ya mereka minta maaf apa ini ya dengan istilah kejadian yang pengalamannya sudah. Kalau untuk saya ya yang ternyata seperti itu hanya pertemanannya, kepercayaannya ke saya udah buat apa kayak gitu kan. Ngapa dipertahanin gitu, teman banyak gitu. Mau cuma lo gitu. Mau pasti enggak hello gitu. Susah mas siapa lo kayak gitu kan. Ya udah. Istilah jalanin apa hidupku sendiri sekarang kayak gitu loh. Seperti itu. Bully dari dulu sudah ada sih, cuma sekarang kan media sosial yang luar biasa. Jadinya kan gampang ke blow up, iya enggak sih menurut jenengan? Beda kan pas zaman kita dulu sekolah sama kita jadi guru mencekolah anak-anak, ngajarin anak. Aja jadi guru enggak mau. Ngajarin anak. Canda. Ya ngajarin anak ya. Ngajarin anak kan sekarang apa ke blow up semua karena apa media sosialnya. Dikit-dikit viral sampai enak enggak sih? Sekarang semua orang jadi terkenal kayak gitu loh. Enggak ada karya, enggak ada apa, dipukul apa lah. Sekarang diviralin semua. Jadi kayak apa aja mending kalau yang berprestasi ya. Berarti tahu kan kemarin itu kejadian yang apa sih itu? Yang dia menurut sebagian orang itu dia prestasi ya, dapat medali juga. Yang dansa apa ya? Itu ternyata dibully kayak menurut
merusak generasi bangsa. Halo, emang gitu ya? Maka dari itu netizen Indonesia Mantep luar banget. biasa. Iya, Oh, itu gitu seperti ya. itu. Itu termasuk bullying luar biasa ya. Ya, pepatah Jawa sih nggak salah juga kalau Apa itu pepatah ya. Jawanya? Ya, Tuturi Handayani bukan. Salah. Sorry. Yang istilahnya kita selalu berhati-hati karena kita berbicara, kita bertutur kata itu yang menunjukkan diri kita sendiri seperti apa. Iya. Ajining diri saka ing lati napa nggih. Nah, Ajining. itu hati-hati. Ajining diri saka ing lati. Padahal Masih ingat udah di ini ya, mulutnya cuma satu, telinganya ada dua. ya ngapunten deh. Ya begitu ya. Ya seperti itulah Kayak zaman gitu. sekarang. Iya. Oh, jangankan orang lain lah, wong kadang siswa ke gurunya baik sekarang luar biasa. Nah, tahu Iya. sendiri kan. Nah, Kenapa nih siswa? kenapa Hai para nih? siswa. Ada apa nih kayak gitu kan? Kadang semua guru kan pasti kan memberikan arahan yang baik. Entah itu penerimaan siswanya, entah itu kualitasnya, atau bagaimana kita Iya. paham itu seperti itu. Ya tinggal tugas kita dan Oke. saya dan Ini rekan-rekan mumpung bersama. lagi membahas siswa ke guru ya. Ya. Aku balik nanya juga. Iya. Pernah nggak ngalamin guru ke siswa? Ya kan tadi siswa ke guru nih, kayak nggak sopan lah apalah atau mungkin guru ke bully atau gimana gitu. Nah sekarang Ini kebalikannya. guru ke siswa. Guru siswa. Pernah nggak ada kejadian kayak gitu? Ini kayaknya berat banget. Doi. Ada. Gimana tuh? Ada beneran? Ada, tapi Kenapa tuh? boleh nggak dijawab nggak sih? Oh, boleh lah, boleh. Dijawab lah. Masa enggak kan udah nyampe di sini. Jauh dari sono sini. Ada ya, misal yang contoh kecil aja lah. Iya, contoh kecil itu aja. untuk menurut saya sih itu termasuknya ya jangan dilakukan untuk Kayak apa? sebagai pendidik apa-apa Mm. istilahnya. Kalau yang namanya sekolah kan kita orang tua menitipkan anak. Iya, penitipan anak. Biar apa? Biar cerdas. Biar cerdas, bener. biar pinter, Biar biar attitude-nya biar tambah attitude-nya baik gitu ya. bagus, apa. Insya Allah gitu. Tapi malah beberapa ya nggak cuma satu tok sih, beberapa guru ya ya termasuk rekan, mungkin saya juga termasuknya agak tajam ngomong ke anak kayak gitu. Mungkin gak ngapunten nek misalkan ada yang duh agak kurang pas untuk dikatakan sama anak kayak gitu loh ke siswa. Jadi beberapa siswa ada, Bu maaf ya Bu, nanti nek misalnya kayak gini Bu, aku pelajarannya aja jadinya akunya takut Bu, ini Bu ini, Boleh, Bu." ini agak sensitif lagi ya. Aku sekalian aja korek nih. Ini aku mewakili para yang nonton dan mewakili diriku sendiri gitu. Kan Kayaknya mewakili kayak saya ada- juga deh. Iya. Contoh reelsnya gitu. Nanti kalau kasar banget ya saya sensor ya. Ada contoh reelsnya nggak? Apa sih yang tindakan guru ini lakukan ke siswa sehingga itu bahasanya mungkin antara bully dan diskriminasi mirip ya? Oh beda? Beda. Ya udah ini yang lebih ke bully-nya aja gitu. Apa ini coba? Bulinya misalkan manggil heh Itu kasar. termasuknya Kan kasar cuma Oke. dengan intonasi tertentu. Oh kalau tahu gak ya? Itu aja gitu. Wajarnya anak kan bertanya. Anak tanya. Ya, bertanya. Oh, ditanya. Mbak maksud bertanya. Hmm. Suatu ketika anak tersebut bertanya Iya. kepada bapak ibu guru yang di depan, Iya. malah dijawab seperti ini. Kakon boy. Ngapain sih tanya? Gitu lah istilah. Kiki pasti yang di garis depan itu sendiri anak-anak yang nggak mudah, nggak ini. Oh mengejudgement Nah, anak itu gitu ya. juga termasuk nggak baik, juga termasuk Oh. bully dari guru ke siswa. Tapi Nah, kadang itu juga- bagian besar juga bullying pelakunya ya sekelompok itu. Sekelompok anak atau orang. Itu lebih ke agak kurang. Tapi kadang jadi saya mewakili siswa ya. Kadang tuh juga siswa bertanya kayak gini loh. Kalau pas lagi pelajaran gitu ya, ditanya. Ada yang mau tanya, gak ada yang jawab. Ketika ada yang nanya, tanya aja sama temenmu. Kalau nggak, takon baik gitu gimana tuh? Nah, Galau gitu. kan siswa juga kayak gitu ya. Serba salah kan? Ya, itu harus menyikapinya gimana nih sebagai pendidik kayak gitu. Sebenarnya itu ada harusnya ya. Hmm. Untuk beberapa itu kan kalau saya itu lebih koordinasi ke yang lebih berwajib. Misalkan kayak Polisi? bukan. Ya berwajibnya nyebutin soal kan aku nggak tahu wajibnya Yang siapa. berhak tupoksinya. Nah, seperti saya kan di sini BK. BK. BK itu di atas saya ada kurikulum. Ada kurikulum. Ada kurikulum, nanti ada kaprodi juga, ada kepsek.
bersekolah. Nah, kewajiban saya hanya menyampaikan apa yang unek-unek siswa. Karena BK itu kepanjangan bimbingan konseling ya. Jadi siswa tuh bimbingan dan konseling. Jadi bimbingan itu membimbing mengarah, konseling itu mencarikan jalan keluar. Jadi kalau buat para siswa yang lagi nonton, kalau bingung, galau dan sebagainya, silakan menuju BK. Ya lanjut. Asal sedang tidak asal tidak sedang tidak kayak saya kan sering istilahnya kayak koordinasi dengan kesiswaan. Iya benar. Seperti itu. Atau kita bikin janji lah hari apa kayak gitu kan. Dan istilahnya kalau kita untuk penanganan seperti ini harus koordinasi dulu tetap dengan rekan-rekan. Dan kadang kesiswaan juga harus perlu tahu lah ya kejadian hal seperti itu ya. Juga kalau jadi misalkan sudah terlalu sekali, kita melibatkan humas juga. Seperti itu. Humas hubungan masyarakat itu enggak hanya keluar juga di dalam lingkungan. Untuk menangani biar ya siapapun itulah ya biar tertangani kayak gitu. Iya, entah itu ada siswa yang bermasalah dan nanti misalkan ada sesuatu ini bisa untuk nggak baik untuk sekolahan, itu juga humas nanti bisa karena jenengan kan di dunia pendidikan, berarti kan tadi sudah bisa dilihat ya, siapapun itu pasti bisa jadi korban bully ya. Entah siswa, entah guru pun guru gitu. Juga bisa jadi kayak gitu. Misal contoh mungkin bisa jadi kayak ngebully guru yang ngebully satu kelas. Nah, itu juga ngeri ya, ada di tahun berapa malah lagi dari siswa ke guru. Prinsipnya malah dari satu kelas itu dia berprinsip jangan sampai kita dekat sama guru. Ya Allah, bagaimana Jal? Sakit hati lah gurunya. Sampai wali kelasnya pun angkat tangan Bu pas itu. Angkat tangan karena? Ya. Pokoknya satu kelas itu sepakatan nggak mau dekat sama guru. Iya. Entah itu guru mapel, entah itu. Emang kalau kayak gitu ya materinya pelajarannya gimana? Ya sekedar mereka memberikan materi, mencatat ulangan ya ulangan, udah. Tapi feel rasanya nggak dapat ya. Nggak dapat ya. Istilahnya nggak ada kedekatan ngeri, ada ke orang kayak tua gitu atau apa. Iya. Ya mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Insya Allah ya. Terus ini udah mendekati puncak terakhir sih. Ini kan udah kita lama ngobrol gitu ya. Nah terus selanjutnya gini sih yang aku pengen tahu sebenarnya tindakan apa sih yang bisa kita mencegah terjadinya bully biar nggak terlalu marak banget gitu. Apalagi kan kita di dunia pendidikan, berarti ya kita berbicara di area lingkungan sekolah. Di pencegahannya dulu ya. Kalau pencegahannya kita itu tetap untuk mengedepankan yang namanya kebersamaan, etika itu pasti. Etika. Okay. Terus kalau ya pertemanan di masyarakat, di sekolah itu, di kelas itu sendiri, seperti itu. Nah, misalkan nanti ada kira-kira ini kok anak kok pendiam, kok kayak sensitif, kok kayak teman yang ngomong kok ini sendirian, itu kadang ditakutkan atau disinyalir nanti itu anak jadi korban bullying atau ada masalah di rumah yang dibawa ke sekolah itu seperti itu. Tapi banyak banget anak-anak penyendiri kayak itu juga susah dideketin. Kita cari celahnya, kita panggil lah, tapi kita cuma 4 mata loh, face to face. Kita cari dari latar belakangnya gimana ini anak di rumah. Apakah masih dengan keluarga yang utuh, tinggal dengan siapa, ada permasalahan lain dan dia berasal dari SMP atau SMA atau SD mana, di sekolah yang sebelumnya kita cari tahu. Terus, ada apa masalah? Hal seperti ini tuh bisa berkelanjutan nanti sampai saatnya dia bisa menerima dirinya sendiri, bisa iso buka awake dhewe, bisa untuk menyembuhkan diri sendiri. Susah sekali loh menyembuhkan diri sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena beberapa kasus ya butuh psikiater. Iya. Bawa ke anak. Ya tadi dilanjut ya, masalah mencegah kan tadi udah jadi etika. Nah, yang pengalaman jenengan sebagai guru BK yang sudah diterapkan jenengan secara tindakan gitu. Secara tindakan tuh apa ke anak-anak biar mereka juga sadar bahwa yang mereka lakukan itu salah. Iya. Oke, kalau misalkan ada yang merasa ya. Merasa terbuli. Aku kok sepertinya dibully ya. Ini pas kunjungan istri ini.
Ya maaf, kalau namanya BK itu jangan hanya mendengarkan satu pihak. Oh, jangan cuma dengerin dilusin gitu langsung ditanggepin, jangan gitu ya. Dicari dulu, dan kebetulan juga anak ini sudah tak istilahnya itu aku mendampingi dari kelas 10. Iya. Enggak dari lahir kan? Enggak. Dari lahir dari kelas 10 ya, kelas 10. Ya lahir saya kayak SMA loh. Nah, ditanyalah, dicari info. Kamu gimana? Merasa dibulinya gimana? Ini Bu, ini. Nah, misalkan itu pas study tour ya. Study tour kan itu ada guru pembimbingnya, ada teman-temannya walaupun beda kelas, kita ditanya lah. Ditanya satu-satu, tapi di hari yang berbeda, karena nanti di hari yang sama nanti kita malah kayak seolah-olah melindungi anak tersebut. Oh, biar ada jeda dan istilahnya ya kayak kita tuh silent, penanganannya silent lah itu kan. Dia ditanya, nek misalkan ia merasa dibully, kita pendampingan ke anaknya, kepercayaan dirinya ditingkatkan lagi, didampingi, disabar ke opo, bagi pelakunya minta tolong atau lebih diperbaiki lagi sikapnya, jangan seperti itu, ini nggak baik loh, ini efeknya seperti ini loh, kayak gitu. Berarti kalau bisa digaris kesimpulan sedikit gitu ya, korban bully belum tentu dia terbully gitu ya? Belum tentu. Tergantung, kayak misal kamu aja terlalu baper atau mungkin terlalu sensitif gitu, mungkin temennya pengennya kayak cuman kayak bercanda gitu. Nah, kayak dulu kita bercandanya pas dulu kecil sama sekarang, kita dulu dianggap biasa saja, sekarang udah dianggap berat loh itu, termasuk Bu aku dibully. Sekarang apa kata siap dibully itu selalu dipakai. Bu aku dibully, tapi enteng ngomongnya. Enteng. Padahal kan nggak seluruhnya itu bullying kayak gitu loh. Jadi tapi ada juga yang dia tuh korban bully tapi nggak merasa dibully, itu gimana tuh? Ada loh yang kayak gitu. Ya berarti dia sudah bisa menerima dirinya sendiri seperti tapi itu bukannya efeknya tuh ke dia secara psikologisnya juga berbahaya. Kayak contoh nih, nama bapaknya kan biasa ya suka acek-acekan nama bapaknya, atau paraban gitu yang namanya mohon maaf ya, misal namanya Alex, panggilannya Belex gitu atau apa gitu yang sesuai dengan apanya kan biasa ya, jadi kayak manggil paraban kayak gitu kan, terus kan ngerasa nggak terbully, hai, padahal siapa tahu di hati kecilnya anak ini tuh kayak ngerasa sakit hati dipanggil kayak gitu. Kan tetap balik lagi ke penerimaan dirinya sendiri. Oh, berarti balik menerima ya. Kalau dia menerima itu nggak jadi masalah, itu nggak jadi nggak ada pelaku dan nggak ada korban. Tapi kalau lama-lama panggilan sayang kayak gitu loh. Oh, panggilan sayang. Kayak orang tua kita kan juga punya panggilan sayang ke kita. Iya. Terus apa lagi? Nel, apa? Aku teblok. Tebok kayak gitu. Kayak gitu orang tua juga. Soalnya orang tua juga kadang kayak gitu ya, udah ngasih nama baik-baik, orang tua bapak udah ngasih nama kita baik-baik. Sama bapaknya dipanggil Dut kayak gitu misalnya gitu ya. Sama sebenarnya. Tapi kan tergantung penerimaan, tergantung juga yang manggil. Kayak belum kenal tiba-tiba dipanggil gendut. Sakit hati lah aku. Aduh, ya sakit hati kan itu. Aku nggak bilang jenengan lo ya. Iya, aku ngerasa. Itu sakit hati kan. Berarti tergantung orangnya gitu, penerimaan ya. Iya, benar. Ya. Terus paling ini kita ada pertanyaan terakhir banget nih, pesan nih, mau lama di sini kan? Pesan buat para korban ataupun pelaku bullying gitu, biar mereka denger atau dengan kita podcast seperti ini terinspirasi untuk memperbaiki dirinya, atau yang tadinya ngerasa korban bully jadi kayak aku harus bangkit kayak gitu. Coba pesan. Mungkin untuk pelaku, untuk apa-apa ya tolong dipikirkan lebih dahulu. Karena tidak semua hatinya orang itu sama kayak kita, penerimaan orang itu sama seperti kita. Ada orang yang biasa aja dibilang gini biasa, ada yang terlalu dipikir nanti jadi sakit apa itu kan nanti kasihan juga. Terus untuk yang pelakunya jangan malu untuk mencari bantuan. Balik bukan pelakunya tadi, korbannya maksudnya. Korbannya kayak jangan fokus. Untuk korbannya jangan malu untuk cari bantuan. Entah itu bisa ngobrol ke orang tua untuk mengeluarkan unek-uneknya kayak gitu kan. Kebas itu kan kadang ada yang maluan, Jadi pokoknya jangan takut. Bisa antara malu ataupun nggak percayaan.
Ya itu juga akibat Ya. bullying seperti itu, nggak percaya sama orang lain Iya, sih jadinya jadi sih, nggak percaya. ataupun karena gara-gara pernah ngobrol sama teman sebangkunya diancam malah jadi ikut gengnya, malah ikut Malah ikut kan dia ngebully, nggak bisa tahu. jadi Nah, itu. itu seperti itu. Lebih hati-hati lagi lah sekarang zaman Jadi harus sekarang. milah-milah juga ya. Dan terutama untuk di medsos ya, Medsos. lebih bijak lagi untuk menggunakan media sosial itu seperti itu. Medsos nggak satu sekolahan tok nih. Ya seluruh Indonesia dunia. sekarang paling kan Ya, universe. medsosnya udah merajalela itu ya, banyak banget gitu ya. Mm-mm, Intinya luar biasa. ya pokoknya intinya tuh harus berhati-hati, Iya. jangan sampai jadi korban bully juga ya. Nah, Ya kalaupun ngerasa udah terjadi ngerasa dibully, ya silakan ceritakan yang paling kamu percaya gitu lah. Kamu percaya sama siapa gitu. lebih menyesuaikan diri aja biar jangan Dan jadi korban. iya, dan menyesuaikan diri, jangan baperan banget. Jangan baperan. Walaupun ya kadang kita perlu tuh baper biar tahu perasaan kita, kalau perasaan kita tuh tetap hidup. Tapi Tahu jangan taunya terlalu sakit, tapi jangan banget. berlebihan. Nah. Cukup di kadarnya gitu. Ya. Kalau aku nambahin boleh dikit ya nih ya. Bukan aku bidangnya sih, cuman kayak pengalaman pribadi juga gitu. Ya intinya kalau jadi pelaku jangan asal jeplak gitu mukanya, mulutnya. Asal jeplak gitu ya. Dari hati banget nih. Iya, asal jeplak bilangnya dibilang dikit gitu aja baper. Belum Nah. tentu yang Gara-gara orang ada terima. kata dikit-dikit baper, sekarang kata maaf susah untuk betul. diucapkan. Kata Ya maaf nggak sih? susah. Jadi maaf ya begini nggak ada. Paling akhirnya dari kata maaf langsung bilangnya gitu aja baper. Paling kayak gitu. Dan kan. ada kata maaf pun nggak dari hati, nanti digulangin lagi, Oh, besok-besok iya. digulangin lagi Iya, tuh paling seperti kayak itu. Nah, ya. lagi-lagi perkembangan zaman dan media sosial. Iya sosial. Oke, sudah podcastnya hari ini. Terima kasih sudah datang di Redis Official. Terima kasih Jangan lupa yang juga. sudah nonton, subscribe, like, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Say no to Bullying, bullying. stop bullying. Oh, stop bullying.